Perkenalkan, nama saya Suryadi dari Departemen Administrasi Pendidikan. Selamat berjumpa dengan saya dalam mata kuliah Teori Administrasi Sistem. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, dengan mempelajari materi karakteristik sistem diharapkan saudara dapat: yang pertama, menjelaskan karakteristik sistem dengan baik; yang kedua, membedakan entitas sistem dengan yang bukan sistem. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Sistem merupakan suatu entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terintegrasi, saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Agar lebih memahami konsepsi dasar sistem, maka pada kesempatan ini saudara perlu ketahui terlebih dahulu tentang pengertian karakteristik. Istilah karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mempunyai sifat yang khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Contohnya, kita lihat, harimau itu mengaum, badak punya cula, ayam punya taji dan berkokok, manusia memiliki nama. Sistem sebagai suatu entitas memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sistem. Secara umum, tujuan sistem itu adalah menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai. Contohnya, kita tahu mobil itu dibuat untuk apa? Untuk alat transportasi. Sekolah diselenggarakan untuk apa? Menghasilkan lulusan. Yang kedua disebut dengan boundaries atau batas sistem. Batas sistem dapat pula diartikan sebagai kemampuan relatif suatu sistem dalam menghimpun suatu sumber-sumber yang meliputi operasi atau disebut dengan proses transformasi. Yang ketiga, struktur sistem. Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem atau bagian yang lebih kecil. Ada sistem, subsistem, komponen, dimensi, sampai pada yang terkecil yang disebut dengan bagian-bagian paling kecil. Yang keempat, keutuhan atau keseluruhan. Walau sistem itu tadi terdiri dari beberapa bagian komponen, tidak berarti bahwa sistem itu merupakan sekadar kumpulan dari bagian, melainkan sebagai suatu yang sifatnya kebulatan utuh, padu atau disebut dengan holism. Yang kelima, setiap elemen dalam sistem saling mengkait satu sama lain. Satu bagian dengan yang bagian yang lainnya. Itu menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang suatu ikatan yang kuat. Apabila suatu bagian mengalami kerusakan, pasti akan berpengaruh pada bagian lain. Ambil contoh, kita batuk, maka dirasakan di tenggorokan akan terasa sakit. Kita kena duri, maka kita akan merasakan pedih. Yang keenam, proses atau transformasi. Suatu sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau mengubah sesuatu menjadi masuk. Dari input menjadi output. Karena itu sistem disebut dengan prosesor atau transformator. Yang ketujuh, mekanisme kontrol. Sistem memerlukan kendali dalam pergerakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedelapan, mampu mengatur diri sendiri. Menyesuaikan diri dengan sendiri dalam sistem dikenal dengan perangkat kendali sistem, perangkat operasional sistem, dan perangkat pendukung sistem. Dengan adanya kendali, sistem akan terjadi kontrol yang terus-menerus disesuaikan dengan tujuan sistem. Karena adanya apa? Mekanisme kontrol itu sendiri. Maka sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Demikianlah sebagaimana kita pahami bagian dari beberapa karakteristik sistem. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.